Coba bayangkan, apa jadinya hutan yang dulu menghidupi kebutuhan warga, kini kondisinya kritis dan perlahan tersapu oleh derasnya arus kepentingan individu maupun sejumlah golongan. Tahun ini, bukanlah kali pertama BP Dasael Citarum Ciliwung melakukan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL di wilayah perhutani. Rehabilitasi juga mencakup beberapa tahap untuk merangkul berbagai pihak, terutama masyarakat di sekitar kawasan perhutani. Antara lain di kawasan Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Kabupaten Cianjur. KPH Bandung Utara sendiri saat ini mengelola kurang lebih 20.560 hektar. Dan hampir 78% kawasan hutan yang ada di Bandung Utara ini mempunyai fungsi kawasan hutan lindung. Apalagi dengan fungsi hutan lindung tentu memiliki fungsi perlindungan terutama untuk tata kelola air dan juga sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. Fungsi hutan pun kami hutan lindung, tapi di dalam fungsi hutan lindung ini tetap tidak menghilangkan ketiga aspek ekologi, ekonomi, sosial. Kegiatan tanaman RHL ini sebetulnya adalah kepentingan global, tidak untuk kepentingan masyarakat sekitar. Karena hutan merupakan kebutuhan nasional, kebutuhan dunia. Ketika hutan itu gundul, dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak, baik masyarakat yang terdekat ataupun masyarakat secara umumnya. Maka dengan tanaman RHL ini diharapkan semua pihak mempunyai pemahaman yang sama bahwa hutan itu penting untuk semua, bukan untuk perorangan. Tantangan pun hadir, seperti cuaca yang semakin sulit diprediksi dan ketika kawasan hutan berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Untuk itu, komunikasi yang terjalin haruslah mengedepankan hak-hak dan peran mereka. Tidak hanya sebagai warga yang menetap, tetapi juga dapat berkontribusi untuk lingkungan di sekitarnya. Pihak perhutani telah melaksanakan sosialisasi ke tiap-tiap desa. Dalam pelaksanaan kami melibatkan masyarakat sekitar hutan, khususnya untuk AOK. Tanpa bantuan masyarakat, keberhasilan RHL saya jamin tidak akan berhasil. Program BP Dasael Citarum Ciliwung tentu akan mengurangi kerentanan masyarakat dari bencana kekeringan, longsor, ataupun banjir. Sebagian besar kegiatan RHL juga memberikan manfaat ekonomis berupa lapangan kerja. Dengan adanya RHL, menambah banyak silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat desa sekitar hutan. Karena banyak melibatkan masyarakat, kita membutuhkan tenaga kerja, sehingga selain untuk masa depannya nanti penghijauan dapat tercapai, tetapi untuk saat ini pun kita bisa membantu perekonomian masyarakat melalui mempekerjakan mereka gitu. Jadi mengurangi jumlah pengangguran lah. Kita berusaha di lapangan agar berhasil sesuai dengan tujuan awal, lestari hutan itu benar-benar dirasakan gitu. Karena sangat penting pelestarian tersebut demi anak cucu kita ke depan. Dan perlu kita ketahui bahwa nilai RHL tak hanya terletak pada segi penanamannya, namun bagaimana kerjasama dan proses pemeliharaan tanaman dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Karena RHL adalah kepentingan sekaligus tanggung jawab yang berdampak global, bukan kepentingan yang mutlak bersandar pada urgensi parsial.